Di sebuah dusun bernama Paku, hiduplah seorang gadis yang bernama Julia. Dia adalah putri satu-satunya dari pasangan Bapak Janan dan Ibu Janan yang sangat terpandang di dusun itu. Bukan karena kekuasaannya, namun karena kekayaannya. Masyarakat dusun Paku sangat bersahaja dalam kesehariannya. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan berniaga. Ja, ja, ayo kita ngoy ada kemplang. Kemplang goyang kita je, kosak sahage. Sampai-sampai jime Palembang pun hage. Oyo, payu, ti. Kita guai bosai-bosai go. Tapi saya bange. Oke, siap. Pada suatu hari, Pemandangan awan sore hari begitu indah. Ya ampun, kok tiba-tiba jatuh sih? ternyata cincin tersebut berhenti tepat di bawah kaki seorang pemuda tampan bernama Ruslan. Aduh maaf kak, saya mau mengambil cincin yang terjatuh di sana. Ruslan hanya diam dan menggeser tubuhnya sedikit saja tanpa berani menatap wajah putri cantik tersebut. Ruslan yang baru pulang dari mencari kayu bakar pergi begitu saja tanpa berbicara sedikit pun kepada sang putri. Hari demi hari telah berlalu. Setiap hari Julia selalu merindukan Ruslan. Wajahnya selalu terbayang-bayang. Namun sebaliknya, bagi Ruslan tidak ada sedikit pun bayang-bayang Julia ada di benaknya, walaupun hanya dalam sebuah mimpi. Kak Ruslan, apa kabarnya ya? Dia sedang apa? Aku ingin sekali melihatnya lagi. Aku merindukannya. Ruslan adalah anak sematawayang seorang petani bernama Pak Badrun, tetapi sering dipanggil Pak Kalung di desanya. Dia tinggal sedusun dengan keluarga Julia. Tak terasa, 2 bulan berlalu. Hampir setiap hari menjelang senja, Julia selalu duduk di beranda rumahnya menunggu kalau Ruslan kembali lewat di depan rumahnya. Kenapa aku selalu merindukan pemuda itu? Apakah ini yang dinamakan getaran rasa cinta? Dan kenapa pemuda itu tak pernah kelihatan lewat lagi? Kemana dia? Ternyata Ruslan telah meninggalkan desa untuk berniaga merantau ke Palembang bersama pamannya. Pada akhirnya, Julia pun jatuh sakit karena rasa rindunya kepada Ruslan yang bertepuk sebelah tangan itu. Sakit, hati Julia merindu seorang diri, sedangkan pemuda pujaannya tidak ada perasaan apa-apa. Kamu kenapa, anakku? Kenapa tiba-tiba engkau sakit? Apa yang kau inginkan? Dan apa yang kau pikirkan, nak? Ruslan adalah sosok pemuda yang tekun lagi berwajah tampan, dan yang ada di benaknya hanya bekerja dan bekerja demi menopang kehidupan kedua orang tuanya. Sudah lama ternyata aku di perairan Musi ini. Mana masih banyak hasil kerajinan keramik buatan Bibi yang belum terjual. Pokoknya aku nggak boleh menyerah. Habis dagang, aku harus mencari kayu bakar di hutan untuk keperluan di dapur. Di suatu pagi, banyak gadis berkumpul sembari menjemur padi. Oh, alangkah tampannya si Ruslan itu Tapi sayangnya kita tidak sederajat dengan dia. Iyo, adonian.
Si Ruslan tuh memang belagak nian. Tapi apa kata keluargaku kalau apabila aku menjalin cinta hubungan dengannya? Gadis lain pun menjawab, Kalian semua tidak mau dengan Ruslan karena dia miskin. Sementara aku khawatir. Malahan, kalau aku suka padanya, maka dia yang akan menolak cintaku. Nah, kebetulan itu si Ruslan lewat bawa kayu bakar. Cak mana kalau kita godai dia? Ayo, boleh juga. sedangkan Ika hanya diam sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, dari kejauhan ternyata Julia memperhatikan ketiga gadis tersebut yang mencoba menggoda Ruslan. Keterlaluan mereka. Bisa-bisanya mereka mau menggoda Ruslan. Julia pun turun untuk menghampiri ketiga gadis itu. Maaf ya, sebenarnya ada apa? Kenapa kalian mempermainkan dia? Dari tadi aku perhatikan, kalian mengolok-olok dia terus. Emang apa urusannya denganmu, wahai Julia? Maaf, apa benar kamu yang pernah melintas di depan rumah kami saat cincinku terjatuh? Iya. Hei Julia, usaha kamu. Kavin saja mana pantas hidup bersama dengannya. Apa kau belum tahu, Julia? Dia tuh anak Mak Kalung yang tiap hari cuma ngambek kayu bakar. Ha. Dengan sabar, Ruslan pun menjawab, Maafkan saya, adik. Saya tidak bermaksud menyakiti kalian. Ini semua tidak disengaja. Aku mohon maaf. Julia dan ketiga gadis tadi tiba-tiba terdiam, terpana tak berdaya mendengar tutur sapa Ruslan yang lembut. Pantas saja banyak yang jatuh cinta kepada Ruslan. Selain tampan, ia juga sangat lembut. Iyo, ada nian. Aku saja langsung jatuh hati setelah mendengar suara lembutnya tadi. Samo. Sayang si Ruslan saking polosnya ndak sadar kalau banyak yang galak dengan dia. Tanpa disadari, karena cinta yang begitu dalam kepada Ruslan, Julia selalu caper terhadap Ruslan. Pada suatu ketika, akhirnya cinta mereka saling terbalaskan. Namun semua itu membuat Mak Kalung merasa khawatir. Ya Robby, aku khawatir sekali dengan hubungan anakku dan Julia. Apa jadinya nasib percintaan mereka nanti? Mak, kenapa? Kenapa Mak tampak cemas? Mas sedih dan khawatir akan nasib percintaan kalian nanti, nak. Kau tahu kan bagaimana keluarga Julia? Bulan pun berganti tahun, tak terasa hubungan mereka sudah terlewati 2 purnama. Hingga suatu ketika saat Mak melintasi rumah Julia, Hei orang miskin, berani-beraninya kau lewat jalan ini. Maaf, Bu Janan. Bukankah ini jalan umum? Apa salahnya jika aku lewat sini? Berani sekali engkau menjawabku. Dasar orang miskin, cuy. Oh iya, sampaikan pada putramu, jangan pernah lagi dekati putriku. Kalau sampai putramu berhubungan dan mendekati putriku lagi, siap-siap saja engkau dan keluargamu bakal pergi dari dusun ini. saat senja datang,
Ruslan yang biasa pulang dari hutan mencari kayu, tiba-tiba dihadang oleh kakak Julia, yaitu Bastoni. Bahkan itu dilakukan setiap hari dengan maksud menghancurkan cinta Ruslan dan Julia. Kau yang bernama Ruslan. Iya, saya Ruslan. Anda siapa? Aku kakak kandung Julia. Jangan pernah lagi kau dekati adikku. Kau tidak pantas sama sekali. Maaf kak, saya salah apa? Sudahlah, jangan tanya apa salahmu. Yang jelas, kamu miskin, bau, dan kotor. Mana pantas disandingkan dengan adikku Julia. Tidak pantas. Ingat itu. Saat hari sangat terik, Ibu Ruslan sedang menyapu di pekarangan rumahnya. Tiba-tiba, Ibu Janan datang memaki-maki lagi. Hei, manusia tak tahu diri. Mana anakmu si Ruslan itu? Apa kamu sadar? Apakah pantas orang semiskin kamu akan menjadi besan kami? Ingat, ada bahaya di hidupan kalian jika anakmu masih mencintai putri kami. Dasar orang miskin yang tak tahu malu. Saat Pak Kalung baru selesai sholat di surau, melihat itu langsung memeluk istrinya. Hei orang kaya, silahkan kamu menghina kami yang miskin. Tapi jangan pernah perlakukan kami seperti hewan. Ceh, Kami juga manusia, sama seperti kalian. Hanya kekayaan yang membedakan kita. Tapi di mata Tuhan kita sama. Sebenarnya kalian punya kaca nggak sih di rumah? Nah, berkaca dulu. Orang semiskin kalian tidak pantas sama sekali menjadi besan kami. Allahu Akbar, Pak Janan. Pak Janan, kami juga manusia. Masalah hubungan percintaan di antara anak kita itu bukan kehendak kami. Semua kejadian di atas dunia yang dialami oleh manusia seperti kita atas kehendak yang di atas. Maaf, kami bukan hewan seperti kalian juga. Tidak usah alasan dan sok bijak kamu, Kalung. Aku tahu, orang macam kamu ini hanya ingin mengincar hartaku saja. Janan, jangan kamu salah artikan hubungan percintaan mereka. Sesungguhnya, kami tak ada niat buruk terhadap putrimu, bahkan keluargamu. Banyak omong kamu. Rohman, beri pelajaran orang miskin tak tahu diri ini. Rohman menerjang badan Pak Kalung dengan keras ke tanah. Ampun Janan. Manusia tak tahu diri. Kamu dan anakmu sama saja miskinnya. Tak pantas bersanding dengan keluarga kami. Ketika Rohman hendak menghajar Pak Kalung lagi, Ruslan datang dari hutan dan kaget melihat kondisi orang tuanya. Tuan, jangan kamu siksa orang tuaku seperti ini. Aku yang patut kalian siksa. Aku yang bersalah. hei Ruslan, pemuda tak beradab. Apa kamu sadar dengan keadaan keluargamu? Tidak punya malu mencintai putriku. Derajat kehidupan kita berbeda. Maaf segala kekurangan dan kelebihanku. Seharusnya kalian pertanyakan terlebih dahulu padaku. Aku hanyalah seorang manusia. Rasa mencintai dan dicintai itu adalah fitrahnya manusia. Oleh karena itu wajar kalau aku memiliki rasa cinta, karena mencintai itu haknya manusia. Bastoni yang mendengar omongan Ruslan pun geram dan menampar Ruslan yang membuat suasana tambah. Lancang sekali kamu berbicara seperti itu. Aku tidak sudi adikku Julia menikah dengan pemuda yang tak beradab seperti dirimu, Ruslan.
Jangan. Jangan tampar anakku. Kumohon Pak Janan, Bu Janan. Kamu harus tahu diri, Ruslan. Dengan siapa kamu baru bicara? Dan aku ingatkan sekali lagi, jauhi putriku atau anak buah kami akan menghancurkan keluargamu. Keluarga Juliah pergi meninggalkan tempat itu, dan warga yang melihatnya bersimpati kepada mereka, lalu pergi. Mak Kuning tetangga Ruslan menghampiri mereka. Sudahlah Kalung, suruh anakmu Ruslan ini menjauhi Julia. Begitu kejam keluarganya hari ini terhadap kalian. Ini sudah takdir dari yang di atas, Kuning. Jika memang Julia jodoh Ruslan, kami tidak bisa melarangnya. Baiklah, kalau seperti itu Kalung. Peristiwa demi peristiwa dialami keluarga Ruslan oleh anak buahnya Pak Janan. Ruslan hanya bersabar menghadapi itu semua. Bulan berganti tahun, hubungan antara Julia dan Ruslan semakin erat, walau keluarga Ruslan menerima caci maki dari keluarga Julia. Ketika bersantai di depan teras rumahnya, Ibu Janan melihat Mak Kalung. Hei, orang miskin tak tahu diri. Masih berani kamu lewat di depan rumahku. Apa salahku, Bu Janan? Masih bertanya apa salahmu? Omongin di anakmu yang tak tahu diri itu. Jauhi Juliah anakku. Pergilah dari desa ini, wanita miskin. Mendengar caci maki itu, Mak Kalung pergi seraya menitikkan air mata. Namun, pada purnama ketiga, Juliah datang ke rumah Ruslan. Assalamualaikum Kak Ruslan. Waalaikumsalam. Dinda Julia. Silakan masuk. Terima kasih Kak. Tiba-tiba, Mak Kalung datang menghampiri keduanya. Nak Julia, duduk. Ada gerangan apa yang membawamu ke sini, Nak? Mak, Kak Ruslan. Adinda datang ke sini ingin mengajak Kak Ruslan untuk menikah. Menikah? Apa orang tua Nak Julia sudah mengizinkan? Kak Ruslan, ayo kita menikah dan pergi dari desa ini bersama emak dan juga abah. Dinda Julia, cara itu memang pintas untuk ditempuh. Tetapi aku tak mau hubungan tanpa restu orang tua. Pernikahan kita tak sempurna jika tak direstuinya. Kak Ruslan, aku mohon padamu. Besok juga kamu akan berniaga lagi ke perairan Musi. Bawalah aku bersamamu. Tiba-tiba, kakak kandung Juliah datang. Julia, apa kamu sudah gila mau menikah dengan manusia derajatnya seperti mereka ini? Pulang! Tidak, Kak. Julia tidak mau berpisah dengan Kak Ruslan. Lepaskan tangan Adinda. Sudah gila ya? Mereka tidak sederajat dengan kita. Bastoni tetap menarik tangan adiknya walau Julia meronta meminta melepaskan tangannya. Sesampainya di bawah, warga sudah berkumpul menyaksikan adik-beradik tersebut. Tak usah lagi kau temui pemuda miskin itu. Tidak, Kak. Julia tidak mau berpisah dengan Kak Ruslan. Lepaskan tangan Adinda. Tidak beberapa lama, Bastoni dan Julia melihat keluarga besarnya mendatangi keluarga Ruslan. Melihat itu, Julia merasa was-was dan menyambar pisau di pinggang kakaknya. Lalu dia berlari ke arah keluarga besarnya. Julia, kembalikan pisau kakak. Situasi di rumah Ruslan. Hei Ruslan, sekarang juga harus kami bunuh atau kamu akan kami usir dari kampung ini.
Julia datang di hadapan Pak Janan yang diikuti Gastoni. Baik, Ayah. Jika itu kehendak kalian. Tapi sebelum kalian membunuh Ruslan, aku yang akan lebih dulu terbunuh oleh pisau ini. Anakku, jangan seperti itu, nak. Jauhkan pisau itu dari leher. Pak, lakukan sesuatu. Itu anakmu. Ayah, Juli tidak main-main dengan ucapan Juli. Jika ayah memang ingin membunuh Ruslan, pisau ini juga akan menyayat leher anakmu ini. Julia, hanya karena pemuda miskin ini, kau sampai berbuat seperti ini. Kau membuat ibu menangis. Masyarakat dan keluarga Ruslan hanya terdiam melihat kejadian ini. Tetua masyarakat yang melihat itu mulai maju ke depan. Nak Julia, dengarkan saya terlebih dahulu. Jika Nak Julia memang ingin hidup bersama dengan Nak Ruslan, mintalah restu dengan baik-baik. Jika cara itu tidak berhasil, maka berbicaralah dengan orang tua Nak Julia. Mengapa tidak merestuinya? Dan jika alasannya karena masalah derajat dan miskin, maka orang tua Nak Julia bisa mengajukan syarat kepada pihak lelaki. Dan jika syarat itu bisa dipenuhi, maka orang tua Nak Julia bisa merestuinya. Untuk Pak Janan dan Bu Janan, tolong dengarkan terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh putri kalian. Jika kalian berat untuk merestuinya, maka ajukan syarat seperti yang saya katakan tadi. Dan jika pihak lelaki dapat memenuhi syaratnya, maka bisa dipertimbangkan lagi keputusan untuk merestui mereka berdua. Maafkan saya jika saya mencampuri urusan kalian, tetapi masalah ini sudah meresahkan tetangga sekitarnya. Mendengar perkataan tetua masyarakat itu, Pak Janan dan masyarakat lainnya terdiam. Baik, baik anakku. Kehendak hatimu yang kurang terpuji dan kurang terhormat itu Bapak turuti. Apabila kamu tidak memiliki pertimbangan lagi, perkawinanmu dengan Ruslan Bapak restui. Namun, apabila Ruslan dan keluarganya mampu memenuhi permintaanku. Dengar Ruslan, apabila kamu ingin mengawini anakku, kamu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, kamu harus menyediakan tebu serumpun, tunas kelapa serumpun, buah kelapa beberapa tandan yang masing-masing tandan berisikan 5 buah kelapa. Tiba-tiba salah satu warga yang mendengar permintaan itu berseru. Kalau begitu, ringan Ruslan. Ambil semua permintaan itu. Semua ada di kebun kami. Dia kasihan melihat Ruslan yang sering dianiaya dan dicaci maki oleh keluarga Julia. Maaf, persyaratan yang saya ajukan belum sudah. Selanjutnya, kamu harus menyediakan sebuah kendaraan berhiaskan kepala naga dan dihiasi oleh payung raja untuk mengantarkan kamu dan orang tuamu saat bertandang kawin nanti. Selain itu, tolong dipenuhi dengan adanya arak-arakan bertabuhan. Semua persyaratan itu harus disiapkan dalam 2 hari. Bila tidak terpenuhi, maka perkawinan kamu dibatalkan dan kamu sendiri saya beri ganjaran setimpal, karena telah membuat kami malu di depan halayak seperti ini. Warga-warga yang melihat seketika heboh dan salah satu warga berseru. Sanggupi Ruslan, kami akan membantumu. Sesudah itu, keluarga Julia pun pergi. Warga dan keluarga Ruslan mulai sibuk menyiapkan permintaan-permintaan dari Pak Janan. Pemilik kebun mulai mengumpulkan tebu, tunas kelapa, dan buah kelapa sesuai syarat dan menyerahkan kepada Ruslan. Selanjutnya, mereka mulai membuat kendaraan berhias kepala naga dan payung raja, serta untuk arak-arakan bertabuhan. Hari perkawinan pun tiba.
Ruslan dan orang tuanya menaiki kendaraan tersebut menuju rumah Julia. Musik arak-arakan bertabuhan membuat semakin meriah. Hei, tul ano. Jadi onilah go golos to aja. Oh yo go. Onilah golo ne. Karena ide penobosnya Wese Julia. Dan oye mune, saya cak pertama. Skude men kamu setuju, kita golokkan juga stok aja Juli. Oh yo, setuju. Kita golokkan Juli juga kok. Semua warga pun setuju dengan memberikan nama kendaraan hias berkepala naga berhias payung raja bernama Juli. Dari perjalanan cinta Ruslan dan Julia, lalu lahirlah sebuah legenda adanya kendaraan hias bernama Juli pada adat perkawinan di wilayah Kayu Agung. Dan sampai sekarang jenis kendaraan hias ini masih dipergunakan pada acara perkawinan Mabang Handa.